Beating up over the things to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Om Swastiastu. Halo teman-teman, saya sedang berada di Polsek Kendal. Di sini saya akan mewawancarai salah satu anggota polisi dari sini. Yuk simak video selanjutnya. Baik, apa saja Pak kewajiban sebagai seorang polisi? Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum dia menjawab beberapa pertanyaan dari rekan adik-adik, izinkan Ditya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asang Warungraha-Nya kita masih diberikan kesehatan. Yang pertama terkait dengan kewajiban sebagai seorang polisi. Kita sebagai seorang polisi memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat. Apapun bentuk kegiatan masyarakat, kita diharapkan bisa melaksanakan tugas pengamanan sehingga kegiatan-kegiatan di masyarakat bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala maupun tanpa ada gangguan. Seperti itu. Saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Apa saja tugas-tugas pokok sebagai anggota polisi? Sesuai dengan pertanyaannya nomor 2, adapun tugas-tugas pokok sebagai anggota polisi sesuai dengan aturan Undang-Undang nomor 2 tahun 2000 nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 13. Di sana dicantumkan adapun tugas pokok Polri adalah yang pertama, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, menjaga Harkamtibmas, di mana Harkamtibmas ini adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Mungkin itu aja tugas pokok Polri yang bisa dijelaskan. Terus Baik, saya lanjutkan ke soal nomor 3. Jadi, selama Bapak menjadi polisi, apa susah senangnya selama Bapak bertugas sebagai polisi? Bisa dijelaskan? terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, banyak emang suka dan dukanya. Di antaranya kita sebagai anggota polisi kalau sudah komitmen untuk mengabdi di kepolisian, apapun tugas dan tanggung jawab yang dibebankan harus kita laksanakan. Di antaranya kita siap melaksanakan tugas 1x24 jam, terus melaksanakan pengamanan, pelayanan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum. Apabila terjadi suatu tindak pidana, kita wajib melakukan penegakan hukum. Sekian, terima kasih. Melalui media itu juga termasuk dalam kaitannya bullying. Kalau kita artinya membuli teman-temannya ya hindari sekali lagi kasus bullying ya, karena kejadian di Banyuwangi ya, anak SD ya sampai bunuh diri ya gara-gara dibullying sama temennya anak sekolah dasar ya, bullying ya. Tuh ya, bullying di samping sama teman sekolah, kadang-kadang juga guru melakukan bullying ini ya. Rekan-rekan tidak usah khawatir, tidak usah takut, sampaikan sama orang tuanya kalau seandainya ada yang kebablasan umpama guru melakukan bullying ya. Bullying artinya sudah menyerang suatu fisik maupun secara verbal yang dapat kepercayaan diri dari seorang pelajar itu sudah hilang ya. Itu boleh dikomunikasikan sama orang tua sehingga ada nanti komunikasi antara orang tua dengan guru ya. Tidak boleh kasus bullying sama sekali, tidak boleh ya. Bullying ini kalau kaitannya dengan undang-undang itu kenanya kasus pasal penganiayaan ya, artinya kalau itu dilakukan fisik ya. Kalau rekan-rekan melakukan bullying melalui IT atau medsos, itu undang-undang ITE kenanya ya. Berat lagi itu, undang-undang ITE lumayan ancamannya 9 tahun ya. Ya untuk itu rekan-rekan semuanya ya, tidak usah ada masalah bullying di sekolah ya, baik itu cara ucapan,
fisik melalui medsos itu tidak boleh ya. Nah, itu tugas pokok pertama dari apa? Arkam Timas. Yang kedua penegakan hukum ya. Penegakan hukum ya. Polisi itu tugas pokoknya juga melakukan penegakan hukum ya. Penegakan hukum di bidang pidana ya, bukan perdata ya. Artinya kalau ada permasalahan hukum di wilayah ini yang artinya masuk ranah suatu pelanggaran hukum tindak pidana, itu nanti tugas polisi lah mau penegakan hukum ya, penegakan hukum. Nah sekarang sesuai dengan perkembangan zaman ini, untuk terkait ke penegakan hukum kita ada juga kebijakan atau suatu tindakan yang bisa dilakukan secara restorasi justice, artinya ya penyelesaian secara di luar pengadilan, tetapi itu sudah harus ada kesepakatan dari kedua belah maupun dari